Rotabuni. NIPA itu ada sekitar 12.000 mahasiswa saat ini, tapi hanya Rotabuni yang bisa juara satu tingkat UNIPA dan masuk dalam ajang kontestasi. Mana Rot punya muka kasih dulu apa tuh? Oh ini dia, selamat Maka dengan juri memutuskan urutan juara mahasiswa prestasi UNIPA tahun 2025 sebagai berikut. Peringkat terbaik pertama dengan total nilai 665,6 atas nama Ruth Bakuni. Mari kita berikan Bapak Teddy Hadian DP, anggota Bapak Maron Abdul, Ketua SPD MPS PSD, anggota Bapak Senai SP MPS. Pembacaan berita acara pada kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2025 oleh video malam dikirim atau nanti Bapak kasih link ya. As I have explained in the beginning that in learning English, there must be a challenge, or when children have a challenge, where the lack of access to quality education is these days between school and home. Lack of learning media, lack of learning teacher, expensive English course, and low motivation to learning English. Because when they listen about English, they can think that English is difficult. We can take the example in Mansinam Island in Manokwari. Even though they have school, but the quality of their education is not perfect. So, what about other children in remote village in Papua, especially in Manokwari? The honorable judges, this is a real problem that is happening. When B.J. Habibie said, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. I'm Ruth Bakuni, an outstanding student as a native Papuan child. I invite all of us to care about education in Papua and improve the quality of education in Papua in accordance with SDGs point 4, namely quality education. That's all from me. And thank you. So how many participants, the students go to kampung to teach English? Before we teach the student, the first thing we can do is we go to village and we see how many students in their village. So this is what we call it need analysis. Yes. Okay, so you can improve the student. Yeah. Yes, I have done this activity in Mansinam With Island. yourself or with your friends, with with the team? We have a team, namely Papuan Future Project. We 1 week we go to Mansinam Island and we teach students in Mansinam Island. Okay, so
all of the students are elementary school or secondary school? I think this program good for elementary school. We start from childhood because it's good for their future to learn English. Menarik sekali saudari Ruth Tapuni, jauh sekali dari Unipa ya, Universitas Papua. Pertanyaannya adalah harapan yang apa Ruth dan teman-teman untuk mengadakan kegiatan ini apa? Baik, terima kasih izin menjawab Pak. Harapan Ya. saya tersendiri, saya sebagai anak putra daerah, anak asli Papua, saya mengharapkan bahwa SDGs poin keempat yaitu kualitas pendidikan itu merata sampai ke bagian timur khususnya Papua, terkhususnya Papua Barat, Manokwari. Dan saya sangat mengharapkan itu karena saya sendiri mengetahui bahwa ketika anak-anak Papua mereka belajar bahasa Inggris, mereka akan memiliki masa depan yang baik. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa bahasa Inggris membuka jangkauan anak-anak Indonesia terkhusus dan juga anak-anak Papua untuk mengetahui hal-hal lebih luas dan bisa belajar hal-hal baru di negara-negara asing. Seperti yang kita ketahui banyak sekali beasiswa khusus untuk anak Papua, dan saya rasa hal ini sangat penting dan ini memotivasi saya sebagai anak Papua untuk bergerak dalam program ini, Pak. Baik, kalau ide dari gagasan ini melalui apa, Ruth atau dari teman? Kalau ide gagasan ini tersendiri itu melalui saya sendiri, Pak. Tapi setelah saya berdiskusi dengan dosen saya, beliau mengatakan ada bagusnya jika kamu mengajar bahasa Inggris dengan mengambil dari lokal budaya anak Papua. Jadi ketika mereka belajar bahasa Inggris, mereka juga tidak akan melupakan budaya dari daerah mereka, seperti itu. Sudah berapa Ruth punya program, terus program yang paling mendesak apa sekarang ini dalam waktu dekat ini? Harus punya target tuh. Program yang mendesak saat ini adalah mungkin pertama-tama kita pengumpulan volunteer, menjangkau volunteer, guru-guru muda, serta volunteer itu sendiri yang akan saya ambil adalah berasal dari mahasiswa Universitas Papua sendiri, seperti itu. Dan juga tidak menjadi terkhususnya hanya untuk Universitas Papua, tetapi setiap mahasiswa dari universitas yang berada di Papua, seperti itu. Baik, Dr. Heru. Baik, terima kasih Pak Dr. Didi. Saya melanjutkan. Terus ada dua hal. Yang pertama, apa yang menarik dari gagasan ini? Izin menjawab. Yang menarik dari gagasan ini adalah di mana anak-anak Papua mereka belajar bahasa Inggris, tetapi yang membuat ini menarik adalah mereka belajar bahasa Inggris dalam 3 bahasa sekaligus. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arfak, terkhususnya dari suku Mea. Ada kamusnya? Sudah jadi? Mungkin Atau belum? untuk kamusnya sementara dalam proses penyelesaian dengan dosen dan beberapa tim saya dan juga orang asli Arfak tersendiri untuk menjadi penutur bahasanya. Mungkin contohnya tadi saya sudah tampilkan di PowerPoint saya yang di bagian kamus ceria. Nah, kira-kira seperti itu Pak dari covernya dan isinya. Jadi dalam kamus itu nanti akan ditaruh bahasa Inggris dan cara bacanya, bahasa Indonesia dan bahasa Arfak dan cara bacanya, seperti itu. Kira-kira apa dampak dari gagasan saudara yang diinginkan? Dampak yang izin menjawab, dampak yang saya inginkan dari gagasan kreatif ini adalah anak-anak Papua mereka dapat belajar bahasa Inggris
dan mereka tidak mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris seperti yang tadi saya paparkan melalui presentasi saya, bahwa anak-anak Papua mereka belajar bahasa Inggris itu terkendala dengan akses pendidikan mereka dan juga motivasi mereka. Jadi dengan adanya program ini, itu saya mengajak setiap volunteer guru muda untuk langsung turun ke beberapa kampung yang akan nanti kita datangi, dan juga ini akan menyelesaikan problem masalah yang dihadapi oleh anak-anak Papua. Oke, baik, saya cukup. Terima kasih Ruth atas jawaban-jawabannya, diskusi-diskusinya, sharing gagasannya. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin ada lagi penyampaian dari para tim juri sebelum diserahkan ke Pak Patan. Baik, terima kasih Bu Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala LKDIK Wilayah 14, Bapak Surya Musu. Yang terhormat Bapak Halang, Kabiro Kemahasiswaan. Yang terhormat Pak Jeffrey sama Ibu Elvi, maaf tidak sebutkan nama yang jelas. Yang terhormat para Dewan Juri, Pak Komari, Pak Dr. Komari sama Pak Dr. Syahrul dari Muhammadiyah Sorong. Terus yang terhormat para peserta dan saya banggakan itu para peserta Filmapres tahun 2025. Dari hasil atau debat antara juri yang tadi adik-adik telah presentasikan gagasan idealnya, terus pencapaian unggulannya maupun bahasa Inggrisnya, kami dari Dewan Juri memutuskan juara ketiga Ruth Tabuni dari Universitas Papua. Selamat. Setelah tadi penyampaian nilai oleh Ketua Dewan Juri, untuk selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada peserta dari Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 kepada Bapak Surya. Bukan, persilakan. Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pemilihan mahasiswa berprestasi di bidang LLDIK Wilayah 14, Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemilihan mahasiswa berprestasi utama di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 tahun 2025. Di sini ada Muhammad Eki, ada Ruth Tabuni dari Unipa, Muhammad Eki dari Universitas Yapis Papua, ada Flori Gloria dari Stikes Papua Sorong, ada Dewi Sri Ayuningsi dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, ada Sofia Hone apa dari STKIP Muhammadiyah Manokwari. Pertama-tama saya menyampaikan selamat, sukses telah mengikuti ajang seleksi kompetisi mahasiswa berprestasi tingkat LLDIK Wilayah 14 se tanah Papua, provinsi. Tentunya ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa, bahwa dari 60.000 mahasiswa setanah Papua ada 4 orang yang telah berhasil keluar sebagai pemenang dalam kontestasi kemudian mahasiswa berprestasi tingkat LLDIK 14, kontestasi utama. Saya katakan utama karena ini bukan kompetisi di universitas masing-masing, ini kompetisinya sudah antar universitas. Jadi
sekalipun Anda tidak berada pada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tidak berada pada peringkat itu, Anda tetap pada posisi tertinggi. Karena Anda melampaui 60.000 lebih mahasiswa seluruh tanah Papua. Itu akan tercatat dalam sejarah kehidupan Anda bahwa di tahun 2025 mahasiswa berprestasi utama setanah Papua di lingkungan LLDQ wilayah 14 adalah Ruth Tabuni, Muhammad Eki, Gloria, Dewi Sri Ayuningsi, dan Sofia Hani ya. Nah, bukankah ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa? Anda mencatatkan nama Anda sebagai yang berprestasi di antara seluruh mahasiswa di tanah Papua. Dan oleh sebab itu, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Anda sekalian. Ini pasti akan dapat sertifikat, toh? Dapat sertifikat dan menggunakan Pak. Nah, oke, bagus. Jadi nanti kalian bisa kasih tunjuk kalian punya sertifikat bahwa saya di tahun 2025 memenangkan kompetisi mahasiswa berprestasi utama, dan itu akan terbawa dalam kurikulum IT Anda, daftar riwayat hidup Anda seumur hidup Anda. Sejarah mencatat di tahun 2025 dari tanah Papua 127 perguruan tinggi, 5 perguruan tinggi negeri, 77 perguruan tinggi swasta, dan 45 perguruan tinggi kementerian lain. Kamu ini sudah, kamu yang berhasil menang dalam kontestasi ini. Sekalipun mungkin tidak semua perguruan tinggi berpartisipasi, itu juga sudah merupakan prestasi bagi perguruan tinggi bahwa dia mau untuk berkompetisi dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi. Oleh sebab itu, saya mau sampaikan bahwa goresan nama Anda dalam sejarah mahasiswa berprestasi utama Indonesia tahun 2025 dari tanah Papua itu akan membekas di sepanjang perjalanan hidup Anda. Orang akan mengenal Anda sebagai mahasiswa yang bukan biasa-biasa, tapi mahasiswa yang luar biasa. Dibuktikan dengan Anda punya sertifikat itu. Jadi ketika Anda melamar kemana, mau bikin apa, Anda akan melakukan selalu sertifikat bahwa Anda itu mahasiswa berprestasi. Nah ini tidak main-main. Dan oleh sebab itu, jangan kecewa kenapa saya harus nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tidak masalah. Yang harus Anda lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan bahwa ada 60.000 mahasiswa satu tanah Papua, tapi hanya 4 orang saja yang dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi tingkat LLDQ wilayah 14 tanah Papua. Mohon kasih ingat satu hal saja. Kalau Anda sudah terbiasa berprestasi seperti begini, itu nanti ketagihan berprestasi terus. Itu ketagihan. Dimanapun Anda berada, Anda akan membuktikan bahwa Anda berprestasi. Menurut Tabuni, ini itu ada sekitar 12.000 mahasiswa saat ini, tapi hanya Ruth Tabuni yang bisa juara 1 tingkat UNIPA dan masuk dalam ajang kontestasi. Mana Ruth punya muka kasih lupa aja? Oh iya, selamat ya. Terima kasih Pak. Ya, Ruth telah membukukan namanya sebagai mahasiswa berprestasi utama juara 1 UNIPA. Kamu ini juara 1 masing-masing perguruan tinggi, luar biasa. Ya, jadi kalian semua adalah bintang-bintangnya tanah Papua. Ingat, sekali juara, tetap juara pada apapun yang kalian lakukan. Ini baru langkah awal. Bapak yang bicara ini juga adalah juara 1 Pilmapres tahun 94. Zaman Bapak yang Pilmapres tahun 94 itu adalah Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlison Amar.
itu juara 1 Pilmapres tahun 94. Ada lagi Profesor Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, itu juga juara 1 Pilmapres tahun 1994 dari perguruan tingginya. Jadi ini langkah-langkah awal kalian, kita lihat 5, 10, 15 tahun dari sekarang tabunnya ada di mana. Harus terus berprestasi. Ya, Bapak senang sekali hari ini bertemu dengan Bapak punya adik-adik yang mengikuti jejak Bapak sejak tahun 1994 hingga saat ini, ya. 31 tahun yang lalu, ya, 31 tahun yang lalu hari ini kalian menapaki jejak yang Bapak lalui. Mudah-mudahan dari kalian ini ada yang berkontribusi di Cambridge, yang Oxford, yang Harvard, barang apa itu bisa. Langkahnya sudah kalian lalui di jalan, sudah tidak kakinya di Pilmapres. Itu begitu Papua ini tidak ada apa-apanya, Indonesia sudah tidak ada apa-apanya. Langkah kaki-kaki kalian itu sudah ada di sebelah, sudah ada di luar negeri. Apalagi dulunya ini Pak Komari, pernah main-main ya. Dr. Komari yang menjadi penguji lagi jurinya ini. Ini Komari ini mahasiswa terpintar satu Universitas Cendrawasih. Lulus dengan IPK bikin takut 3,8 dan 3,9, hampir 4, luar biasa. Jadi yang juri buat kamu juga pernah main-main. Cara meramal masa depan Anda adalah dengan menciptakannya sekarang. Ciptakanlah apa yang Anda mau lihat terjadi dengan Anda 5-10 tahun dari sekarang. Anda sudah punya modal. Modalnya apa? Anda mengetahui bahwa saat ini Anda adalah seseorang yang berprestasi. Itu artinya Anda bagus. Juga kepada ketua tim kerja dan mahasiswa, Pak Patahara, Pak Dewi dan masih sudah menyelenggarakan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat LLI 13 yang telah terpilih 4 mahasiswa berprestasi secara berurutan juara 1 sampai juara 4 atau juara 4. Mudah-mudahan keberhasilan yang diperoleh ini akan menjadi landasan kuat bagi anak-anakku terus berprestasi dan mengukir peluang-peluang yang besar di kemudian hari. Kalian juga akan punya nama besar suatu waktu, seperti Bapak Dilison, Pak Saldi Isra, bahkan teman Bapak yang namanya Pak Anies Baswedan. Itu juga dulu ikut kompetisi sama-sama dengan Bapak. Ya, terpilih juara 1-nya dari JP Bandung, Bapak juara 2 dari Uceng. Sayangnya untuk tidak ada yang ikut di sini, padahal mungkin itu perguruan tinggi besar baru coba ada yang ikut, Pak. Tidak apa-apa sudah. Kemudian dari Universitas Indonesia dan Pak Anies Baswedan juara harapan UGM. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa sekalipun kita dari Papua, kita bisa berkembang pada tingkat-tingkat nasional. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan keberhasilan dan kesuksesan Anda. Selamat untuk berkompetisi lagi pada tingkatan yang berikutnya. Demikian sambutan saya dan sekaligus saya menutup seluruh kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi utama tingkat lembaga dan tinggi level kelas Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Kita tutup dengan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.